di ruang dengar Anda dan juga Anda yang menyaksikan kita live streaming ya di Facebook di Hardline Spasi Samarinda. Tentunya terima kasih untuk bisa mendengarkan program ini karena kami percaya kita bisa sama-sama memahami, belajar akan peran Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita bisa semakin peduli dan berbagi. Pastinya program ini dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda yang tentunya setia di setiap hari Rabu menemani ruang dengar Anda dari jam 8 sampai dengan jam 9 nanti. Dan kita juga mengucapkan terima kasih karena program ini terselenggara berkat dukungan sponsor dari Hotel Royal Park Samarinda dan juga Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dalam program Reach the Unreachable kali ini, kami juga masih tetap mengundang Anda listener untuk dapat berinteraksi di jalur WhatsApp di 0811 587 028. Di jalur WhatsApp di 0811 587 028 dan di 0853 8872 2594. Di 0853 8872 2594. Dan tentunya di malam hari ini Mayor sudah terhubung, kali ini melalui jalur video call bersama narasumber kita malam hari ini, Bapak Gideon Manurung MA. Shalom, selamat malam Pak Gideon. Shalom, selamat malam. Ya, kabar sukacita nih Pak ya? Ya, selalu kabar sukacita walaupun kondisi kesehatan masih terganggu tapi mulai sehat. Iya. Dan tentunya Bapak Gideon sebagai sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda. Sukacita sekali untuk kita bisa sama-sama menikmati kabar sukacita yang akan Pak Gideon sampaikan malam hari ini. Namun sebelum menyampaikan kabar sukacita tersebut, kembali Mayor undang dulu Pak Gideon untuk dapat membuka kita di dalam doa. Silakan Pak Gideon. Ya, terima kasih Mayor. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita mendahului segala kegiatan dan pelayanan kita dengan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk bisa hadir bersama-sama pada malam hari ini. Walaupun kondisi tubuh kami cukup lelah dan kondisi tubuh kami ada sakit penyakit, Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami, masih memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa melayani. Memohon kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan semata-mata di dalam pelayanan kami pada sore hari ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan setiap yang dilakukan oleh kami, supaya apa yang kami lakukan adalah kami melakukan bukan untuk manusia, tetapi semua yang kami lakukan adalah untuk Tuhan yang sudah menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu, dan kami belajar melayani pribadi-Mu dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan atur acara kami dari awal pertengahan sampai penghabisan di dalam kekuatan dan kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu yang menjamah kami semua, membangkitkan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya Pak Gideon untuk kabar sukacitanya. Oke. Ya, ini sudah kedengaran Pak? Oke? Oh belum. Oke, coba Mayor perbaiki dulu koneksi dengan Pak Gideon ya. Oke, ini sudah? Sudah. Oke. Ya. Dan tentunya untuk waktunya kepada Pak Gideon dipersilahkan. Baik, terima kasih Mayor. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini sebenarnya sudah ada narasumber namun mendadak tidak bisa, dan saya yang belajar untuk menggantikan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu
dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini bergantung kepada ayat-ayat sebelumnya, di mana dikatakan ada satu prinsip cara hidup jemaat Kristen mula-mula. Jadi pada saat gereja ada, ya, di mana gereja itu ada pada waktu Tuhan Yesus lahir, dan pada waktu Tuhan Yesus melayani. Setelah itu Tuhan Yesus naik di kayu salib, mati 3 hari, dibangkitkan, dan kemudian naik ke surga. 10 hari kemudian dikatakan seluruh rasul-rasul, ya, dan dikatakan beberapa orang berjumlah 120 orang, mereka menantikan yang dijanjikan Allah, yaitu Roh Kudus menetap, ya, Roh Kudus menetap di dalam diri manusia. Ya, selama ini Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu hinggap kepada orang-orang tertentu saja. Tetapi di masa gereja, Roh Kudus itu menetap di dalam kehidupan manusia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Pada waktu itu, gereja mula-mula dibangun oleh Tuhan sendiri. Lalu dikatakan Roh Kudus karya dengan khotbah daripada Petrus sehingga 3.000 jiwa, ya, dari berbagai-bagai daerah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya jemaat gereja mula-mula berdiri. Pada waktu gereja berdiri, kitab Kisah Para Rasul menuliskan cara hidup mereka. Salah satu cara hidup mereka adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan ayat 35, mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi di dalam gereja, ya, pada waktu itu di dalam cara hidup jemaat atau murid-murid yang pertama atau gereja mula-mula, disebutkan bahwa mereka mempunyai satu sistem, ya, di mana sistem itu dikatakan setiap anggota umat Tuhan tidak ada kekurangan. Ya, masih di bawah kontrol rasul-rasul memang, betul. Tetapi setelah itu nanti di dalam pasal yang ke-6 akan dibantu, rasul-rasul ini akan dibantu oleh namanya diaken, ya, yang mengurusi soal-soal kesejahteraan atau ekonomi masyarakat, ekonomi jemaat pada waktu itu. Nah, pada waktu rasul-rasul masih ada pada waktu itu, dikatakan bahwa ekonomi yang mereka kerjakan adalah bukan ekonomi komunis, ya, semua rata, semua berbagi semua, tidak, ya, tetapi mereka itu menyadari bagaimana dengan hikmat yang daripada Tuhan mereka memberikan, ya, tanah yang sudah kemarin beberapa kali saya sampaikan bahwa ditafsirkan bahwa mereka yang mempunyai tanah dan rumah ini merupakan satu aset, ya, di mana aset itu dikatakan mereka mempunyai kepunyaan yang sebenarnya di dalam ekonomi Israel pada waktu itu tidak bisa menjual tanah 100%. Ya, jadi yang boleh membeli itu adalah sekitarnya, gitu ya, sekitar daripada orang-orang. Apalagi dikatakan di ayat yang ke-37 jelas ayat yang ke-36 jelas dikatakan Yusuf yang disebut Barnabas ini adalah seorang Lewi. Kita tahu di dalam perjanjian lama seorang Lewi itu sebenarnya tidak mempunyai hak tanah. Ya, tetapi pertanyaan mengapa dia punya tanah, gitu kan? Karena dia, ya, dari asetnya itu, dia mempunyai aset, gitu ya. Jadi bukan berarti karena dia mempunyai hati pelayanan, lalu dia menjual segala sesuatu hidupnya, jadi tidak dia pikirkan kesejahteraannya, tidak, ya. Tetapi karena kesejahteraannya sudah diambang minimal, gitu ya. Ya, di ambang minimal. Bagaimana kita tahu bahwa minimal kita kesejahteraan kita ada? Apabila kita dengan sadar sendiri mempunyai daftar kebutuhan keluarga atau DKK. Ya.
daftar kebutuhan keluarga saya dengan Mayer mungkin berbeda, gitu ya. Walaupun kami dua-dua mempunyai anak 2, ya gitu ya. Mayer punya anak 2 perempuan, saya anak 2 laki-laki. Yang membedakan, ya 2 anak perempuan Mayer adalah perempuan. Saya mempunyai 2 anak laki-laki, satu sudah kuliah, satunya masih SD. Kalau anaknya Mayer, dua-dua perempuan, agak berdekatan gitu ya. Nah, dan sekarang saya kemarin baru ketemu Mayer juga, sudah bayi ada lagi, gitu ya. Jadi 3 anaknya. Jadi sangat berbeda sekali daftar kebutuhan keluarga, gitu ya. Tapi dipatok. Mungkin kita kalau memang disebut sejahtera itu dipatok di bukan UMR ya, jangan salah itu ya. Itu kan UMR itu kan standar pekerja ya, upah pekerja. Tetapi kalau kita di Kalimantan Timur ini seperti di Kota Samarinda, kira-kira itu kalau disebut sejahtera itu 5 sampai 7 juta. Ya. Tapi kalau kita belum sampai, jadi rata-rata kita orang Kristen itu banyak yang belum sejahtera. Ya. DKK kita ya pemasukan kita jarang sekali 6 sampai 7 juta. Bahkan kita mungkin sebagai kepala keluarga bisa 1,5 gitu ke atas gitu ya. Ya belum sampai ke situ. Jadi sebenarnya yang harus kita kerjakan adalah seperti firman Tuhan Allah ini. Ya, saling berbagi dan peduli dengan cara kita memperhatikan. Apabila misalnya pendapatan kita per bulannya itu bisa 6 sampai 7, lalu kita mendapatkan berkat daripada Tuhan misalnya melebihi daripada 6 sampai 7 juta itu. Ya, sehingga kita mempunyai aset. Aset itulah yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memberkati. Ya, seperti saya. Ya, mungkin saya sebagai guru ya tidak lebih daripada 2 jutaan gitu ya. Mungkin kurang gitu daripada situ. Bukan berarti saya tidak bisa terlibat di dalam mission care misalnya pada waktu ada acara-acara. Ya, saya sisihkan berkat saya. Ya, dengan cara bagaimana supaya saya bisa juga terlibat dalam pelayanan misalnya di mission care. Ya, misalnya 200.000. Ya, itu standar yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi bukan berarti 200.000 itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita mengubah gitu ya, mengubah ekonomi kita, tidak, tetapi dengan kerelaan sendiri. Sekarang lagi tren bahwa banyak orang berkata bahwa umat Israel sampai hari ini katanya menurut mereka yang sudah pernah ke Israel tidak memberikan perpuluhan. Ya pantesanlah mereka memang dikatakan Israel itu selalu berdoa di ratapan itu oleh karena apa? Karena memang orang Israel itu keras kepala sekali. Ya, sedangkan nenek moyangnya itu mengerjakan perpuluhan dan semuanya. Nah, yang Kristen mau niru-niru begitu, ya jangan. Karena bagi saya perpuluhan itu ada di dalam perjanjian baru dan batas minimum pemberian kita. Ya, makanya di dalam kitab Maleaki jelas di firman Allah itu tetap kita ikuti. Lihatlah bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Jadi sebagai orang Kristen itu memang sungguh-sungguh mempunyai pengorbanan yang sangat luar biasa. Sehingga hati kita dari rasa berbagi dan peduli itu bukan karena kita mampu. Ya, misalnya kesejahteraan kita seperti misalnya dikatakan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, ya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus dikatakan ia menjual dan membawa dananya itu diletakkan kepada rasul-rasul dan dibagi-bagikan sesuai kebutuhan. Bukan berarti dia karena sudah melebihi dia melakukan itu, tidak. Karena apa? Karena ada peristiwa yang akan kita lihat nanti di season yang kedua. Season yang kedua adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 dikatakan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya, 11 ya.
Saya bacakan satu-satu dulu. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau terjadi di dalam hidup kita adalah apabila kita mengetahui dimulai dengan hati kita, hidup kita dibaharui oleh Kristus. Jangan sampai karena kita meniru orang lain, contoh ya yang lagi viral gitu ya, tidak usah lagi kita memberikan perpuluhan. Padahal perpuluhan itu diajarkan di dalam perjanjian lama. Kita gereja mempercayai perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Israel betul, Israel itu tidak mempercayai perjanjian baru. Dia hanya mempercayai perjanjian lama. Gereja itu hanya Kristen. Lama. Jadi kalau kita memberikan perpuluhan itu adalah batas minimum. Ya. Jangan sampai Iya. Oke, sepertinya kita lagi ada kendala dengan koneksi. hati kita berbicara sesuai firman Tuhan tidak? Ya, kalau kita sesuai firman Tuhan, mari kita lakukan. Ya, dikatakan Ananias dan Safira, suami istri ini, dikatakan jelas prinsipnya, dia mendustai Allah. Karena tidak tahu, orang lain tidak tahu loh. Petrus itu hanya mendapat hikmat dari Roh Kudus. Ya, orang lain tidak pernah dia ceritakan, cuman suami istri ini aja yang tahu. Tapi mengapa Petrus tahu? Karena dia seorang pelayan Tuhan. Karena dia seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan benar-benar. Tidak melalui misalnya ya dia mempunyai jin atau bagaimana dia mendapat suara. Enggak. Benar-benar ini rasul-rasul ini memang mendapatkan